Ya, terima kasih untuk teman-teman semua, Mas Tio, Mas Budi, untuk teman-teman komunitas dari Ketofastosis Indonesia. Saya dikasih waktu untuk sharing. Um, Pertama mungkin perkenalkan ya, saya newbie dalam hal ilmu karena memang saya nggak pernah benar-benar nguasain ilmunya biokimianya Mas Tio sulit sekali gitu ya. Mungkin Mas Bobi juga yang rajin aja luar biasa tuh Mas Bobi. Oke, nama saya Gembong, saya asli Jawa, lahir di Jawa, hidup di Jakarta sebelum ke Bali. Umur saya 53 tahun ini. Saya ikut keto itu sebenarnya karena serangan jantung, itu aja sih. Kalau saya nggak kena serangan jantung, mungkin saya nggak pernah kenal yang namanya hidup sehat segala macam ya. Bagi saya itu makanan tuh enak sama enak banget gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang namanya makanan tuh yang nggak enak, nggak ada. Jadi sampai satu titik tertentu mungkin karena memang udah nggak ada lagi tempat untuk menyimpan kelebihan glukosa yang berbentuk lemak itu. Bisa dilihat di sini, ini ada foto. Ini saya perbesar, bisa kelihatan ya Mas Budi ya? Kelihatan, mantap. Oke. Oke, jadi ini foto Ombong Story ini sebetulnya foto 100 hari pertama karena luar biasa saya ngerasain, wih kok gila sekali ya, dalam 100 hari saya bisa bertransformasi total. Saya 100 hari itu hampir 30 kilo lah, hampir. Sekitar 28 sampai 30. Kemudian pada titik tertentu pada saat saya kena appendix ya, saya operasi sesar karena udah pecah appendixnya, itu drop banget. Itu lebih dari 30 lah. Tapi kemudian rebound lagi. Sekarang berat saya, kalau bicara berat ya sekitar 58 sampai 60. Oke, stabil udah 3 tahun ini. Oh ya, saya ngikutin menjalankan keto ini 1 Agustus 2016. Cerita sedikit, pada saat itu sebetulnya 1 Agustus itu adalah serangan jantung saya ketiga. Yang kedua itu 6 minggu sebelumnya, itu kira-kira Juni 17-an, 17 Juni 2016. Kemudian serangan pertama itu adalah tahun 2015 bulan Desember di Jogja. Itu saya sempat tumbang pingsan gitu ya. Oke. Jadi dari situlah saya mulai menjalankan gitu. Pada saat pertama itu nggak pernah kepikiran apa ini sih metode diet atau gaya hidup, nggak ada sama sekali. Saya hanya jalanin aja karena memang udah takut mati mungkin ya. Pada saat itu jadi memang udah 3 kali, udah makan obat, udah segala macam obat lah, obat pelentur, obat pencair darah, simvastatin, metformin, segala macam lah udah gitu kan. Nah pada saat tanggal 1 itu, serangan ketiga, entah kenapa sih bisa saya telepon temen, Mas Dauri, mungkin ada yang kenal, Mas Dauri kasih waktu 3 hari lu puasa, makan lemak gitu kan. Kemudian saya dikenalkan tadi pembicara pertama, Teh Siska, itu adalah mentor saya gitu ya. Jadi luar biasa banget deh keto ini. Oke, jadi dari situlah saya mulai hidup bagaimana caranya menjaga supaya jangan sampai sakit lagi. Jadi bisa sakit itu kena serangan jantung, oke, serangan jantung saya bisa handle. Kemudian sakit apa lagi yang lain, mungkin stroke gitu ya. Diabetes, saya pre-diabetes karena saya sekitar 140 sampai 160-an GDP sebelum gitu. Akhirnya sampai sekarang. Gitu. Dalam perjalanannya 3 tahun ini, saya sempat sih bosen, dalam arti bukan bosen berketo, tapi bosen ngelihat masalah orang begitu banyaknya gitu kan. Begitu banyaknya orang metabolic syndrome, begitu banyaknya teman-teman yang insulin resistant gitu. Pada akhirnya ya harus dipaksa juga kalau kita mau memberikan flashlight, penerangan, kata Mas Tio. Ya kita harus belajar sedikit banyak. Ya lumayan ada kemajuan di dalam pemahaman ya. Makanya saya selalu nulis di Facebook, terutama di Ketofastosis Indonesia, yang gampang-gampang difahami aja supaya
orang nggak dua kali mikir gitu kalau memang mau ikut gaya hidup keto. Okay. Kali ini judul adalah ketosis dan rejuvenasi. Apa sih ketosis? Apa sih rejuvenasi itu gitu? Ketosis saya kira 70-60% kita udah tahu lah ya gimana caranya kalau kita puasa drop gula darah, insulin drop, kita dalam ketosis state. Rejuvenasi. Oke, kita fast forward kita ke rejuvenasi dulu. Apa sih rejuvenasi itu sebenarnya gitu? Rejuvenasi atau rejuvenate. Rejuvenate itu permajaan, pengembalian, perbaharuan, pemanfaatan yang ada, regenerasi, penyegaran kembali, rekonstruksi, pengaturan ulang, ya. Kemudian memulai yang baru, atau itu adalah hal-hal yang baru. Kita bicara tentang sel di sini ya, tentang sel. Jadi keto dan sel, ketosis dan tubuh kita dan sel. Kemudian juga menunda aging. Menunda aging itu menunda penuaan. Oke. Rejuvenate itu kayak apa sih penampakannya gitu loh. Paling gampang sih kita lihat aja di grup Facebook ya. Grup KFV Facebook, kemudian KF Challenge yang selalu diadain sama Mas Tio. Itu paling gampang kita lihat lah. Tapi paling banyak mayoritas adalah gemuk ke kecil ya. Berat badan dari berapa ratus jadi berapa puluh gitu. Ini saya coba ambil beberapa contoh aja apa sih rejuvenate itu sebenarnya gitu kan, menurut pemahaman saya. Jadi rejuvenate itu kita lihat aja nih Mbak Handi ini. Bagaimana terjadi regenerasi di vitiligonya beliau. Saya sudah minta izin sama Mbak untuk memamerkan gitu ya. Nah ini salah satu contoh dari rejuvenate. Ini rejuvenate yang kalau dibilang gemuk ke kurus enggak, penyakit dalam enggak kelihatan juga kan. Tapi penampakannya kelihatan gitu kan, ada perbaikan yang luar biasa gitu. Ini rejuvenate. Oke. Next, ini Mas Tomo. Mas Tomo saya kenal banget karena sempat beberapa bulan kita di Jakarta sering kontak-kontakan. Sorry Mas Tomo, aku nggak minta izin karena aku coba WhatsApp nggak. Nah lihat ini Mas Tomo, aku kenal banget Mas Tomo itu karena stroke sampai berapa 2 minggu kalau nggak salah terbaring koma. Pokoknya hidupnya antara diterusin apa enggak, antara hampir mati atau enggak gitu. Kira-kira begitu ya. Beratnya kalau nggak salah berapa Mas Tomo, 159 atau berapa aku lupa. Pokoknya 100 lebih. Kemudian lihat sekarang, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ketemu sama beliau, luar biasa. Semangatnya energik banget gitu. Nah ini rejuvenate juga. Rejuvenate dalam hal apa gitu. Jeroannya dia. Orang stroke bagaimana ada kerusakan pembuluh darah ke otak. Mungkin otaknya juga ada yang rusak. Tapi bisa rejuvenating itu bisa. Gitu loh. Apalagi sih? Banyak sekali kan. Kalau memang kita mau lihat itu coba aja deh buka di Facebook. Apa sih? Mulai dari kulit, gastritis, ambeien, apalagi ya. Banyak sekali gitu loh. Perbaikan dari yang rusak ke bagus. Yang rusak dibuang, dihancurkan, diganti dengan sel-sel yang baru. Gitu. Mungkin ini teman-teman ingat lah ya, ini gambar apa gitu. Nggak mungkin juga saya tampilin foto sebenarnya gitu ya. Ini menyangkut dengan kehidupan seks. Jadi ini adalah mewakili dari torpedo lah ya. Jadi bagaimana banyak sekali teman-teman yang bermasalah dengan kehidupan seksualnya bisa juga terrejuvenate gitu ya. Nah, ini mungkin langsung ke saya sendiri. Kira-kira nih yang terjadi sama saya adalah saya ada penyumbatan di pembuluh darah. Pembuluh darah sebelah kiri karena memang waktu itu jantung saya bengkak sebelah kiri. Itu sempat CT scan, saya nggak sempat di kateter, cuma memang
mengarahnya ke jantung, kira-kira dokter bilang 60-70% gitu. Saya dipaksa untuk stent, saya nggak mau. Nah, apa yang terjadi sama saya juga sama. Ini adalah suatu rejuvenate. Bagaimana clogging atau apa namanya plak yang ada di pembuluh darah itu bisa bersih. Darah saya bisa merah lagi, lebih oxygenated gitu kan. Itu semuanya adalah proses rejuvenate gitu. Apa sih sebenarnya rejuvenate itu? Rejuvenate itu berlakunya di mana sih? Rejuvenate itu berlakunya di mitokondria. Saya ingat sekali awal belajar itu Mas Tio hanya bilang, coba belajar respirasi sel. Respirasi sel itu basic kalau untuk mengenali gitu ya, mempelajari siapa sih tubuh kita gitu kan. Jadi mitokondria itu adalah powerhouse. Jadi tenaga kita itu dibutuhkan, tubuh kita butuh tenaga. ATP yang tadi Mas Kobal ceritakan sebagai currency tenaga, power, ATP itu dihasilkan oleh mitokondria. Mitokondria yang sehat akan menghasilkan ATP yang banyak, yang cukup, sehingga sel-sel kita semuanya bisa bekerja. Kalau sel kita bisa bekerja, bisa memperbaiki diri, sel-sel kita bisa merejuvenate sendiri. Lanjut. Nah, ini level sel. Nanti kita akan lihat apa sih rejuvenate itu di mananya sih, di bagian apa sih rejuvenate itu, gitu kan? Kita lihat sini mitokondria. Jadi dalam satu sel itu bisa lebih dari satu mitokondria. Ada yang mengatakan bisa belasan, bisa puluhan gitu. Karena banyaknya jenis sel di dalam tubuh kita, ya lebih dari satu. Dan mitokondria kita sehat, itu makin baik untuk menghasilkan ATP atau energi. Jadi, rejuvenate itu berlaku di level sel, paling kecil, diperbaiki, akan dari sel, kemudian sel sehat, mitokondria sehat, sel sehat, tisu juga sehat, terus dari kumpulan tisu itu menjadi organ, organ itu menjadi sistem dan body. Akhirnya kita sebagai warrior itu sehat. Kenapa? Karena memang sel kita sehat, karena mitokondria kita sehat. Oke, apa sih benefit dari rejuvenate? Apa sih? Kenapa sih gitu? Kenapa sih kita tuh mau sembuh, mau sehat, mau jauh dari obat-obatan gitu kan? Mau jauh dari ancaman penyakit, sama seperti kayak teman-teman yang udah pernah stroke, yang nggak mau kan kena lagi. Teman-teman yang udah diabetes gitu, tentunya mencoba untuk menghindari gitu. Saya juga nggak mau lah kena serangan jantung lagi gitu ya. Yang autoimun, ya kan. Kemudian yang perutnya, yang ambeien, yang aduh semua deh banyak sekali. Gitu. Apa sih benefitnya, apa sih? Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kenapa sih kita nggak bisa hidup lebih dari 200 tahun gitu? Kenapa sih nggak bisa lebih dari 100 tahun? Atau kenapa sih kita nggak bisa hidup selalu sehat gitu kan? Bisa, kalau kita menjalankan protokol gimana caranya kita bisa menuju ke kondisi rejuvenate ini. Jadi intinya sebetulnya rejuvenate itu kalau kita bisa garis bawahi ya, itu paling penting kita pegang. Kita sebetulnya butuh longevity. Longevity itu dalam arti sel kita selalu sehat, umur panjang, berfungsi sebagaimana mestinya, seperti pada saat kita baru lahir gitu kan. Kemudian jika ada dalam perjalanannya itu aging itu mengalami error atau penuaan, dalam arti bukan penuaan umur ya, karena kan sel itu kan memperbaharui dirinya sendiri. Tapi aging dalam arti apa? Error, tidak disfungsi. Kalau kita bisa mendelay sel aging ini, step berikutnya kalau kita bisa mereverse gitu.
Bisa seperti pada saat kita bayi lagi, begitu stem cell kita luar biasa kerjanya gitu kan. Ada yang sakit cepet banget bisa disembuhkan. Sebenarnya itu yang kita kejar. Jadi makanya rejuvenate itu apa sih gitu. Ngapain sih kita mau berpuasa capek, kemudian kena HC segala macam gitu kan. Apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari catatan saya inginnya longevity, adanya delay aging dari sel. Kemudian kalau memang ada sel yang aging itu bisa cepat di reverse, dibuat sehat lagi, dibuat berfungsi lagi. Kapan sih terjadinya rejuvenate ini? Bagaimana sih terjadinya? Gimana sih sel itu bisa merejuvenate dirinya gitu, memperbaiki, merestorasi dirinya tuh gimana sih caranya gitu kan? Satu jalan, mungkin satu-satunya jalan. Itu ada yang namanya autofagi. Autofagi udah jelasin juga tadi, kita udah tahu semua ya. Autofagi itu ditemukan sama Yoshinori Osumi ya, profesor tahun 2016 dia dapat hadiah Nobel. Itu intinya adalah autofagi itu sebenarnya sel yang rusak, body memakan atau merecycle bagian dari tubuh selnya sendiri yang rusak atau yang ada racunnya. Proses autofagi, jadi proses memakan diri sendiri. Satu yang saya ingat banget diajarin oleh Mas Tio pada saat bicara tentang HC, healing crisis. Kenapa sih healing crisis itu nggak enak, nggak nyaman rasanya? Oh, ternyata healing crisis yang ada rasa tidak nyaman itu adalah pada saat proses autofagi, pada proses penghancuran self-killing, self-eating gitu ya. Jadi ada rasa tidak nyaman. Oke. Jadi dari situlah saya nggak bermasalah dengan menghadapi HC. Teman-teman juga tahu semua gimana kan HC itu memang ya harus dilalui. Saya namanya juga gerbang penyembuhan. Saya sendiri kalau HC itu ada namanya di dada kiri. Mungkin teman-teman jantung atau teman-teman yang stroke paham banget gitu gimana. Ya semuanya sama kita. Harus ngalamin autofagi. Harus ngalamin peluruhan, harus mengalami sel yang membunuh diri itu. Oke, ini saya tadi kasih catatan tambahan aja ya. Jadi autofagi itu self-eating cell. Jadi sel dengan signal-signal biokimia, dengan signal-signal kimia, dia dengan proteinnya, dia itu ngasih tahu, gue udah rusak nih, ayo dong gue dibantu untuk membunuh diri gue sendiri atau tolong bunuh gue gitu kan. Itu proses autofagi. Ada rangkaian proses yang cukup rumit bagaimana autofagi sel itu akhirnya terdegradasi gitu. Semuanya kan semua itu di dalam sel. Di dalam sel kecil tadi itu, di dalam berapa nanomikron itu terjadi gitu. Nah, autofagi itu seluler proses. Jadi benar-benar di sel. At cell banget gitu. Tujuannya apa sih? Autofagi itu reprogramming. Kemudian pertahanan. Jadi autofagi itu juga pertahanan sel seperti innate immune system. Apa yang terjadi sekarang di TFH kita dijelasin banget sama Nakes itu dan Mas Tio bagaimana tubuh kita, imun sistem kita itu melakukan sel defense. Bagaimana kalau sel yang terserang itu harus diserang sama T-cell, sama sel pembunuh gitu kan. Gimana virus dan lain sebagainya lah, itu panjang lebar nanti ya. Kemudian selanjutnya fungsi dari autofagi itu remodeling. Remodeling itu misalnya ada sel yang melenceng, itu dimakan kemudian di remodel. Kemudian maintain energy balance, quality control, protein misalnya seperti otak kebanyakan ya. Neurodegeneratif gitu, seperti yang mengarah ke penyakit demensia dan lain sebagainya. Kemudian autofagi itu juga menyediakan energi kepada tubuh, karena pada saat autofagi penghancuran sel itu, maka proteinnya, fosfatnya itu diambil untuk diciptakan lagi menjadi ATP baru gitu ya, dengan proses kimia tertentu. Satu lagi, autofagi itu juga menyangkut dengan surgery. Misalnya bayangkan kalau orang transplantasi jantung atau transplantasi
apa aja gitu ya. Itu ada tahapan autofagi yang bisa menerima dan tidak bisa menerima, karena itu kan dianggap apa namanya, musuh. Kemudian ada satu lagi autofagi yang namanya itu apoptosis. Apoptosis itu sel yang diprogram. Memang lu udah harus hidupnya cuma seminggu mati. Nggak usah ada virus juga dia bakal mati. Gitu. Memang lifespan-nya segitu. Kulit misalnya 28 hari. Wanita pada saat menstruasi kan, itu setiap berapa, itu rontok otomatis, itu apoptosis gitu. Oke. Saya kebanyakan kayaknya. Jadi ini ada jenis-jenisnya. Jadi autofagi itu terjadi di dalam sel. Di dalam sel itu ada satu organel namanya lisosom. Lisosom itu seperti kayak tempat sampah. Jadi lisosom ini fungsinya untuk ngancurin ya, tempatnya berkumpul gitu. Jadi autofagi itu bisa autofagi di liponya, di mitokondrianya mitofagi, untuk ribosom, ribofagi, lisosom sendiri bisa dihancurin, lisofagi dan agrefagi. Nah, AMPK, apa sih yang membuat tadi ini autofagi itu bisa terjadi gitu? Apa sih yang menyebabkan autofagi itu bisa terjadi? Apa sih sinyalnya gitu? Ini saya copy dari ilmunya Mas Tio, cuma saya coba rangkaikan di sini ya. Jadi ada namanya AMPK, Activated Protein Kinase, itu dia yang sebagai switch ya. AMPK ini dia adalah enzim ya. Saya lanjut aja. Dia memicu rejuvenasi atau revitalisasi di dalam sel. Oke, AMPK itu apa sih yang membuat dia aktif? Pertama, exercise. Itu akan mengaktifkan. Jadi kalau kita rajin olahraga, itu akan bagus banget untuk autofagi terjadi. Kemudian leptin yang rendah tuh artinya ada rasa puasa ya, starvation lah. Kita puasa WF atau puasa IF atau Daud atau puasa sunnah segala macam, itu akan dia mengaktifkan AMPK. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini lihat ini sedikit rumit, saya juga nggak tahu kenapa ini saya fotokopi ini. Nah, ini kita lihat nih. Jadi dari exercise mengaktifkan AMPK, kemudian melalui ULK1 itu autofagi terjadi di sini. Ada banyak fungsi lagi AMPK, tapi kita fokus di autofaginya. Oke, lanjut. Jadi ini tadi summary dari AMPK, adenosine monofosfat kinase. Itu kita lihat di sini salah satunya adalah mengaktifkan autofagi. Oke. Ini saya sedikit melenceng mungkin ya, Mas Bobby atau Mas Tio. Tentang inflamasi ini menarik banget sebenarnya. Jadi pada saat kemarin TFH itu saya baru melek bahwa ternyata itu inflamasi itu sebenarnya adalah tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang harusnya kita pahami. Terutama untuk tubuh kita sendiri, untuk menuju terjadinya autofagi itu misalnya. Jadi kita lihat inflamasi itu fungsinya apa sih? Mengeliminasi, mengurangi penyebab dari sel yang sakit, ya kan? Kemudian membersihkan juga tisu-tisu yang rusak. Signalnya apa sih? Inflamasi misalnya kayak saya sendiri nih, jantung. Ternyata kesakitan di daerah pembuluh jantung itu sebetulnya ada signal dari inflamasi. Jadi saya itu sudah terjadi inflamasi itu mungkin udah lama. Fungsi-fungsi di dalam jantung itu tidak semuanya bekerja, misalnya pembuluh darahnya nggak lancar gitu kan. Rasa swelling ya, kemudian suka demam kadang-kadang gitu ya. Nah, itu juga satu bentuk dari signalnya dari inflamasi. Inflamasi itu ada yang kronik, ada yang akut. Nah, ini yang menarik sekali sebetulnya, ternyata kita itu kalau metabolic syndrome atau seperti kayak diabetes, Alzheimer ya, kemudian autism, kardiovaskular, itu sebenarnya
apa namanya, inflamasi yang kronik. Gitu. Sementara yang akut tuh yang sewaktu-waktu jatuh, tabrakan gitu kan, borok, apa segala macem gitu, terbakar gitu kan. Itu tanda-tanda yang ditimbulkan merah, robek, ya kan, kemudian ada nanah segala macam, itu adalah bentuk reaksi dari tubuh untuk inflamasi. Jadi low grade inflamasi itu seperti yang tadi kronik inflamasi itu adalah umumnya adalah penyakit-penyakit yang memang metabolic syndrome. Jadi kayak obesity. Obesity juga merupakan satu low grade inflamasi. Inflamasi rendah yang nggak terasa, tapi suatu saat nanti dia menggunung dan akan meledak gitu. Imun sel, kemudian heart disease, diabetes pankreasnya gitu ya. Oke, ini untuk low grade inflamasi, ternyata begitu saya baca data menunjukkan tahun 2015 ini bahwa 1 dari 11 orang dewasa itu ternyata memiliki diabetes. Paling tidak sudah menuju diabetes tanpa mereka sadari. Bayangkan 1 dari 10 kita berbaris di umum gitu ya. Itu satunya tuh pasti diabetes. Diperkirakan 55% akan naik sampai dengan tahun 2045 itu sekitar 650 juta orang di dunia itu kena low grade inflamasi, yaitu adalah diabetes. Kemudian juga kalau diabetes kamu nggak kena, kamu akan kena ke penyakit yang lain, mungkin jantung seperti saya, atau mungkin blood pressure, ya kan. Bayangkan 1 dari 5 orang yang bermasalah dengan tekanan darah itu hanya 1 aja yang bisa mengontrol. 4-nya sisanya, artinya 80% itu kemungkinan untuk kena itu dalam arti impact-nya fatal gitu. Oke, jadi gimana sih sebenarnya kita bagaimana caranya untuk merejuvenasi? Untuk rejuvenasi itu jadi tadi kita harus ada suatu proses namanya autofagi kan. Nah, gimana sih caranya autofagi ini terjadi, itu bisa digerakkan, itu gimana sih caranya autofagi itu bisa bekerja di tubuh kita, ya kan? Ternyata harus ada AMPK. AMPK itu salah satu switch regulator kinase, di mana AMPK itu akan jalan kalau kita dalam kondisi ketosis atau dalam kondisi rendah insulin, low insulin ya. Yaitu dengan caranya apa? Yang kita lakukan sekarang, atau paling tidak saya lakukan dalam kondisi ketosis. Di mana ketosis itu nggak perlu ya, saya kira saya pas aja. Ketosis itu, ini tadi saya masukin dari tesis K 5 pilar. 5 pilar ini nggak bisa pinjam ya, tesis K. 5 pilar ini nggak bisa dipisah-pisah. Artinya kalau misalnya kamu sudah puasa, makan sudah high fat, low carb, tapi ternyata tidurnya berantakan, dijamin pasti ketonya berantakan. Stres, mungkin 40-50% yang mempengaruhi kehidupan ketosis kita. Kalau itu terjadi terus-terusan, ya otomatis gula tinggi, gluconeogenesisnya mungkin tinggi, sementara inflamasi juga jadi proinflamasi, kemudian akan terjadi kerusakan-kerusakan kembali dari organ-organ tubuh kita. Jadi 5 pilar ini memang harus benar-benar dijalankan, nggak bisa ditawar kalau ingin melakukan ketosis. Jadi kalau kita mau tetap ketosis terus, ya paling tidak 5 pilar ini dijalankan. Udah nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Oke, ini terakhir sebenarnya saya menarik, ada satu kesimpulan yang membuat saya juga oh iya ya gitu. Aha, pada saat ternyata saya menemukan bahwa sebenarnya keton itu cuma otak kita yang butuh. Tapi menuju ke hanya brain atau hanya otak kita yang pakai, ya bolehlah kita latihan kan, dari gula tinggi ke gula rendah, dari hiperglikemik ke hypo,
Akhirnya kita sisakan hanya keton itu sedikit saja dan terjamin selalu keberadaannya untuk otak. Sisanya tubuh otot ya kan, kemudian organ-organ lain itu cukup bisa menggunakan atau memanfaatkan fatty acid atau lemak dari proses lipolisis gitu ya. Jadi lipolisis itu dari mana ya? Dari badan kita lah. Pokoknya kalau masih bisa cubit tangan, masih bisa cubit perut, ya kan, leher masih bisa dicubit, pipi itu berarti jangan khawatir lah. Stok makanan kita itu masih banyak gitu kan. Oke. Berarti ketosis itu sebetulnya otak kita hanya pakai keton. Sisanya ya pakai lemak. Gitu kan. Oh, saya udah GDP rendah, udah lama ikut keto, KF, apalah gitu. Tapi ternyata pada saat-saat tertentu itu otaknya lemot, tidak bisa ditopang sama keton. Sementara padahal keton itu kan harusnya setiap hari ada, tiap waktu, setiap detik gitu kan. Jadi ini kuncinya. Jadi bahwa kalau ketosis itu yang paling penting adalah otak kita, karena otak adalah fungsi yang paling penting di dalam sistem tubuh kita ya. Ini ada satu lagi yang terpisah nih, saya ingin tampilin. Ya, ini menyangkut dari body fat ya. Kalau kita ngatur makan segala macam itu harus 2000 kilokalori, 2500, 3000. Oh, gue ngangkat ngangkat olahraga lah ya. Wah, nggak kurang di segini. Oh, gue running kurang nih segini gitu kan. Dibandingkan dengan sebenarnya potensi atau kapasitas sumber makanan kita yang di tubuh itu lebih besar dari 40.000 kilokalori. Yaitu bentuknya dalam fat, pinggang, pipi, paha, gitu kan. Kita pilih yang mana nih? Antara 2000 kilokalori yang selalu kita pusingkan atau ya sudah, ajari terus tubuh kita, otak kita untuk bisa mengenali lemak yang ada di tubuh kita sendiri. Gitu. Sekian dari saya, semoga tidak melenceng jauh waktu dan topiknya.